Android Auto dan Apple CarPlay sudah hadir resmi di setiap mobil Mazda terbaru yang menggunakan MZD Connect. Lantas bagaimana dengan pemilik mobil Mazda yang ingin juga menikmati Android Auto di mobil lamanya? Caranya mudah dan ikuti terus video ini hingga selesai. Pertama, silakan buka situs mazdatwix.com dan download aplikasi MZD.io yang berukuran 182 MB. Agar dapat menikmati Android Auto, pastikan versi firmware Anda support modifikasi ini. Versi yang support adalah 55, 56, 58, dan 59. Khusus versi 59.002.502 ke atas, ada treatment tambahan dan silakan Anda pelajari sendiri langsung ke mazdatwix.com. Video ini hanya untuk versi di bawahnya. Satu lagi, untuk firmware versi di bawah 55, modifikasi ini tidak berlaku karena akan menyebabkan boot loop atau merusak MZD milik Anda. Langkah kedua setelah aplikasi berhasil kita download adalah menginstal aplikasi di komputer Anda. Untuk contoh di video ini saya menggunakan Windows 10. Bagi pengguna macOS atau Linux, silahkan Anda download aplikasi yang sesuai. Langkah keempat, setelah aplikasi MZD.io berhasil kita install, siapkan flash drive kosong untuk menyimpan file installer. Kemudian format flash drive dengan format FAT32. Berikutnya, sebelum memilih modifikasi, pastikan install SSH Bring Back dalam kondisi tercentang, agar kita bisa melakukan uninstall apabila diperlukan. Sekarang kita bebas memilih aplikasi apa saja yang ingin kita tambahkan di MZD Connect. Pertama saya pilih Android Auto dan jangan lupa centang Wi-Fi support di bagian kanan jika ingin mencoba Android Auto wireless atau tanpa kabel. Kemudian saya pilih touchscreen untuk mirroring, speedometer, video player, dan touchscreen while moving agar bisa touchscreen dalam kondisi mobil berjalan. Setelah selesai, tekan tombol Start Compilation. Akan muncul pemberitahuan aplikasi apa saja yang Anda pilih. Sekali lagi, pastikan install SSH Bring Back, termasuk dalam pilihan, agar bisa uninstall untuk kembali ke kondisi awal. Proses berikutnya, setelah tombol Start kita tekan, maka MZD.io akan mengumpulkan file installer seluruh aplikasi yang kita pilih, satu persatu pada folder copy to USB, yang secara default berada di desktop. Nah, sekarang proses sudah selesai. Tinggal kita pindahkan ke flash drive yang sudah kita siapkan. Jangan lupa cek isi flash drive dengan cara menekan Open USB Drive. Sekarang flash drive kita sudah berisi dengan file installer. Maka proses berikutnya adalah menginstall file tadi di mobil Mazda. Caranya adalah dengan menekan tombol Start Stop Engine tanpa menginjak rem sebanyak 1 kali. Setelah MZD Connect menyala, pasang flash drive tadi pada port USB. Kebetulan mobil saya Mazda 6 facelift pertama
dan lokasinya berada di center console. Selanjutnya, tunggu instruksi install muncul di layar MZD. Waktunya bervariasi, bisa sebentar dan bisa juga agak lama. Yang penting sabar ya. Oke, prosesnya sudah selesai. Bagaimana? Gampang bukan? Tinggal kita cabut flash drive dari port USB. Kemudian untuk aplikasi yang sudah kita install seperti speedometer, video player, dan Android Auto, posisinya tersimpan dalam menu applications. Bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan Android Auto, silahkan download dulu APK-nya. Android Auto tidak ada di Play Store karena belum resmi di Indonesia. Di Google saja ya, cara installnya mudah kok. Pada video ini saya juga tidak membahas fitur apa saja yang ada di Android Auto. Saya sudah pernah membuat video tentang Android Auto kurang lebih 2 tahun yang lalu. Link videonya ada di sudut atas ya. Intinya aplikasi favorit saya di Android Auto adalah Waze dan Spotify. Untuk Spotify, link videonya juga ada di sudut kanan atas. Berikutnya, kita mencoba Android Auto Wireless. Pertama, aktifkan mobile hotspot di HP Anda. Kemudian, aktifkan Wi-Fi di MZD Connect dan pilih hotspot dari HP kita. Jika baru pertama, biasanya harus memasukkan password terlebih dahulu. Kemudian, buka Android Auto di smartphone dan masuk ke About, kemudian pilih Start Head Unit Server. Menu ini cuma ada setelah Developer Mode diaktifkan. Karena punya saya sudah aktif, silahkan Google saja caranya ya, gampang kok. Fitur Android Auto Wireless ini tergolong baru. Seingat saya belum ada Head Unit Aftermarket tahun 2019 yang support. Kalau Apple CarPlay sudah ada, tapi Android Auto belum. Jadi jangan kaget kalau masih banyak bugs-nya ya. Terakhir, jika Anda tidak senang dengan modifikasi ini dan ingin mengembalikan MZD Connect ke kondisi awal, caranya mudah. Cukup pilih kotak kedua yang berwarna merah dan pilih aplikasi apa saja yang hendak di-uninstall. Selanjutnya, prosesnya sama persis dengan proses install, yaitu memindahkan file uninstall ke flash drive, kemudian lakukan proses yang sama juga hingga aplikasi berhasil di-uninstall di mobil. Modifikasi ini bukan resmi oleh Mazda, sehingga resiko MZD Anda error tetap ada. Saya tidak bertanggung jawab jika Anda melakukan kesalahan yang berakibat error di MZD Connect. Resiko ditanggung sendiri ya. Lantas bagaimana jika smartphone Anda iPhone? Apakah bisa CarPlay dengan cara ini? Jawabannya tidak bisa. Jika ingin Apple CarPlay, Anda harus mengganti port USB bawaan Mazda Anda, sekaligus upgrade firmware ke versi terakhir. Harga spare part USB aux-nya adalah Rp1.762.300 belum termasuk PPN, dan kabel USB-nya Rp980.100 belum termasuk PPN.
Spare part ini adalah harga resmi di Mazda dan belum termasuk ongkos pasang. Totalnya sekitar 4 juta jika Anda pasang di bengkel resmi. Apakah worth it pasang CarPlay seharga 4 juta? Atau cukup beli smartphone Android setengah harga plus modifikasi MZD IO? Semua saya kembalikan kepada Anda. Akhir kata, saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan dan kita berjumpa kembali pada video berikutnya.